Halo semuanya, selamat datang di channel Putar Balik Film. Dengan saya, Bang Dev yang akan menemani waktu santaimu sebelum tidur atau kembali ke hiruk-pikuknya dunia kerja. Di video kali ini kita akan membahas sebuah film berjudul Monga. Film ini menceritakan tentang penyesalan anak laki-laki bernama Wenzi yang terjerumus dalam dunia mafia. Tak perlu berlama-lama, silahkan sandaran, luruskan kaki dan selamat menonton. Film dimulai dengan menunjukkan seorang anak laki-laki bernama Wenzi. Hari itu, dia sedang dalam perjalanan pergi ke sekolah barunya. Kebetulan dia baru saja pindah ke kota Monga bersama dengan ibunya yang membuka usaha salon. Di tengah perjalanan, Wenzi hampir saja tertabrak motor yang dikendarai laki-laki bernama Hesang. Hesang berhenti sejenak untuk melihat Wenzi. Setelah memastikan tidak terluka, dia pun melajukan kembali motornya. Namun, tanpa disadari, Hesang melindas mainan yoyo milik Wenzi hingga rusak. Sesampainya di sekolah, Wenzi bertemu dengan gurunya dan dikenalkan sedikit tentang sekolah barunya itu yang ternyata banyak berisi geng preman. Di hari pertamanya masuk, dia mendapat pesan dari Gao, ketua geng preman di kelasnya yang menyuruhnya memberikan uang 300 yuan besok sepulang sekolah. Kemudian ketika jam istirahat tiba, Wenzi membuka bekal yang disiapkan ibunya. Tiba-tiba Gao datang mengambil ayam miliknya. Gao memang sudah biasa mengambil makanan yang dia mau dari anak-anak lain. Wenzi memberanikan diri mengambil balik ayam miliknya. Karena perbuatannya itu, sepulang sekolah, Gao dan gengnya bersiap membalas Wenzi. Ketika Wenzi melihat dirinya sedang ditunggu, dia pun mencoba lari kabur. Gao dan gengnya berhasil mengikuti Wenzi hingga ke bawah jembatan. Wenzi terkepung dan tidak bisa lari dari sana. Baku hantam pun terjadi. Hingga kemudian tak sadar Wenzi menginjak kotoran anjing. Dia pun menggunakan sepatunya yang bau itu untuk melawan mereka. Hesang dan teman-temannya yang sedang santai di atas jembatan merasa terhibur melihat bagaimana Wenzi mencoba melawan. Singkat cerita, Wenzi akhirnya berhasil kabur. Hesang dan Zilong lalu sepakat untuk mengajak Wenzi masuk ke geng mereka. Keesokan harinya di sekolah, Zilong langsung menemui Wenzi dan menawarinya bergabung. Karena Wenzi tidak pernah memiliki teman, dia pun menerima tawaran itu. Selanjutnya, mereka pergi ke kelas Wenzi untuk membalas Gao. Zilong merupakan anak dari pemimpin mafia di kota Monga. Jadi, di sekolah pun gengnya yang paling berkuasa dan ditakuti. Zilong mengatakan pada Gao bahwa mulai saat itu, apapun urusan Wenzi akan menjadi urusannya juga. 你昨上是不是有找伊麻烦呐？我一定会帮他还回去。 Gao dan gengnya kemudian dikumpulkan di atap. Wenzi kemudian diminta untuk memukul mereka sebagai balasan apa yang mereka lakukan kemarin padanya. Awalnya, Wenzi merasa tidak bisa melakukannya. Namun Hesang berkata, 今天你要是不弄死他们，有一天你就会被他们弄死。 Wenzi pun memberanikan diri dan mulai memukul satu-satu Gao dan gengnya. Ternyata sejak kecil Wenzi tidak punya teman dan selalu dibully sehingga tumbuh menjadi anak yang penakut. Setelah bergabung dengan Zilong, kini Wenzi jadi sering bolos sekolah. Dia selalu menghabiskan waktu dengan mereka untuk sekedar bermain ataupun tawuran. Sebelum lanjut, mari kenalan dulu dengan anggota geng Zilong atau dikenal juga geng Pangeran. Pertama ada Zilong,
ketua geng yang juga anak dari ketua mafia yang menguasai kota Monga. Jadi tidak heran jika sejak kecil dia terbiasa dihormati dan ditakuti orang-orang. Selanjutnya ada Hesang. Dia sudah menjadi sahabat Zilong sejak kecil. Mereka selalu bersama hingga tumbuh layaknya saudara. Ayah Hesang juga kenal baik dengan ayah Zilong. Lalu ada Ape, terserah percaya atau tidak, dia mengaku pernah menyentuh 107 wanita dan menjatuhkan 376 orang. Kemudian ada Bai Hou, sejak kecil dia tinggal bersama kakeknya karena ayahnya meninggal dan ibunya kabur. Sama seperti Wenzi, dia sering dibully. Bedanya, saat umur 10 tahun, Bai Hou mulai berani melawan dan akhirnya dia yang sering memukuli orang. Setelah beberapa waktu, Wenzi menjalani kehidupan di sekolah baru bersama teman barunya. Dia pun berubah menjadi berandal nakal. Setiap hari kerjaannya hanya berkelahi. Malam itu, di depan kuil, mereka membuat sumpah darah untuk selalu bersama dan tidak berkhianat. Mereka kemudian bersantai di base camp baru setelah itu pulang. Ketika Wenzi baru saja pulang, dia dimarahi oleh ibunya karena dia mendapatkan kiriman surat teguran dari sekolah. Ibunya berkata bahwa dia tidak pernah menuntut Wenzi untuk mendapatkan nilai bagus. Dia hanya ingin Wenzi lulus dengan baik tanpa masalah. Ibunya sangat tidak suka Wenzi berteman dengan geng Zilong yang dianggap memberikan pengaruh buruk. Wenzi pun menjelaskan kalau bukan karena dukungan temannya, dia pun tidak akan bertahan di sekolah. Sayangnya, ibunya tidak bisa mengerti betapa berharganya teman bagi Wenzi. 这是第一次，从小到大我没有交过什么朋友。 Esoknya, ketika Wenzi sedang sarapan, dia dijemput temannya untuk merayakan ulang tahunnya. Wenzi tidak menyangka mereka tahu ulang tahunnya. Dia dibelikan baju dan diajak bersenang-senang seharian. Malamnya, mereka pergi ke klub dan menari bersama. Setelah itu, Wenzi diminta untuk membeli makanan untuk dibawa pulang. Ape memberitahu untuk menyebut nama Miao Kou agar mendapat bonus. Wenzi pun melakukan apa yang temannya beritahu. Tapi tiba-tiba dia dikejar oleh beberapa warga Monga. Ternyata Miao Kou adalah kelompok mafia di luar kota Monga. Sedangkan warga kota Monga sangat setia pada ayah Zilong. Saat Wenzi berlari untuk kembali ke teman-temannya, dia tertabrak mobil. Rupanya mereka sengaja melakukan itu untuk menguji Wenzi. Setelah kejadian itu, pertemanan mereka berlima pun semakin erat. Mendengar cerita tentang Geta, ayah Zilong, Wenzi merasa ayah Zilong sangat hebat. Namun setelah dia diajak bertemu langsung dengan Geta, dia sangat kaget karena Geta tidak terlihat seperti seorang ketua kelompok mafia. Di rumah Zilong, mereka semua kemudian makan bersama. Saat sedang makan, anak buah Geta datang memberikan sebuah potongan jari manusia. Baru saat itulah Wenzi percaya bahwa Geta benar-benar seorang ketua kelompok mafia. Ternyata potongan jari itu milik ayah Gou. Hari berikutnya, Zilong membawa mereka ke rumah bordil. Karena itu pertama kalinya bagi Wenzi, Zilong meminta pemilik rumah bordil untuk memilih wanita cantik untuk Wenzi. Namun di sana, Wenzi justru bertemu dengan Xiu Shan, seseorang yang dia kenal saat kecil. Wenzi memilih Xiu Shan, namun dia hanya mengajak mengobrol. Malam harinya, mereka pergi ke tempat makan untuk menemani Zilong kencan dengan pacarnya. Saat itu, pacar Zilong kesal karena Zilong selalu membawa temannya, padahal dia ingin menghabiskan waktu berdua. Karena kesal, pacar Zilong pun pergi sambil menangis. Gou tak sengaja melihat kejadian itu. Dia pun berniat balas dendam dengan menjebak pacar Zilong. Hari berikutnya, Zilong mencari pacarnya di sekolah. Saat itulah dia mendengar cerita bahwa Gou telah melakukan pelecehan seksual pada pacarnya.
Zilong yang murka langsung mencari keberadaan Gao. Setelah Gao berhasil ditangkap, mereka kemudian mengelem mulut, mata, dan hidung Gao. Wenzi merasa hal itu keterlaluan, namun Hesang berkata bahwa dia akan membawa Gao ke dokter. Wenzi pergi ke rumah bordil untuk menemui Xiushan, tapi saat itu Xiushan sedang melayani pelanggan. Wenzi pun menunggu sampai Xiushan selesai. Tadinya dia ingin marah karena sebelumnya Xiushan sudah berjanji tidak akan menjajakan diri. Setelah melihat bekas cambukan, barulah Wenzi tahu kalau Xiushan harus mencapai target harian. Paginya, Wenzi membeli makanan untuk teman-temannya. Betapa terkejutnya dia karena ternyata Gao meninggal karena hidungnya dilem terlalu lama. Karena hal itu, mereka semua pun dihukum oleh Geta. Tapi tiba-tiba Hesang mengatakan kalau itu semua adalah salahnya. Geta pun menamparnya berkali-kali hingga tak sadarkan diri. Melihat Hesang tersiksa, baik Zilong ataupun yang lain hanya diam saja. Setelah kondisi Hesang membaik, Geta mengirim mereka ke tempat pelatihan bela diri milik temannya yang berada di pegunungan. Pelatihan di sana sangat keras, namun sebanding dengan ilmu yang berhasil mereka pelajari. Setelah dirasa cukup, Geta pun menjemput mereka pulang. Untuk merayakan kepulangan mereka, Geta membuat pesta perayaan. Merasakan kehangatan Geta, Wenzi mulai menganggapnya sebagai ayahnya sendiri. Maklum saja karena Wenzi tidak pernah merasakan kehadiran sosok ayah. Dalam pesta itu, Geta mengundang Masa, ketua kelompok mafia yang sudah menjadi sekutunya. Sebelumnya, mereka bermusuhan untuk menguasai kota Monga. Tapi karena tujuan mereka sama, yaitu menolak kerjasama dengan mafia luar kota Monga, akhirnya kedua kelompok itu pun bekerja sama. Namun, orang kepercayaan Masa yang bernama Bun Qiang yang baru keluar dari penjara malah mengajak orang luar bernama Huilang. Siapa sangka Huilang ternyata mantan pacar ibu Wenzi. Sebab itu, Wenzi langsung tidak suka saat melihat Huilang ada di sana. Hari berikutnya dilakukan pertemuan antara Geta, Masa, dan Huilang. Huilang mengajak kerjasama dengan jaminan dia tidak akan ikut campur urusan di dalam kota Monga. Namun Geta langsung menolaknya. Mau bagaimanapun, dia tetap tidak ingin bekerja sama dengan pihak luar. Masa sebagai sekutu juga mengikuti keputusan Geta. Ternyata, diam-diam Bun Qianglah yang bekerja sama dengan Huilang. Dia merencanakan pembunuhan Masa dan Geta sehingga dia yang akan berkuasa di kota Monga. Bun Qiang mengajak Hesang untuk bekerja sama. Hesang pun terpaksa mau membantu karena dulu Bun Qiang pernah menolongnya. Pertama, Bun Qiang membunuh Masa. Dia kemudian menuduh orang bernama Azong sebagai pelakunya untuk mengadu domba. Namun Geta tidak percaya begitu saja saat diberitahu Azong pelakunya, karena bisa saja anak buah Masa sendiri yang membunuh. Malamnya, Geta mendapat kabar kalau Azong sedang dikejar-kejar Bun Qiang. Geta kemudian menyuruh semua anak buahnya untuk membantu Azong. Ternyata itu hanya jebakan Bun Qiang agar Geta sendirian sehingga orang suruhannya bisa membunuh Geta. Mendengar suara tembakan, Wenzi segera pergi mencari Geta. Sayangnya dia terlambat, Geta sudah tewas tertembak. Ternyata orang yang menembak Geta adalah Hesang. Esoknya, Wenzi memimpin upacara pemakaman Geta karena Zilong diminta untuk bersembunyi oleh ibunya. Melihat keadaan Zilong yang kacau setelah kematian ayahnya, Hesang sebenarnya merasa sangat bersalah. Singkat cerita, melihat situasi yang dirasa tidak aman untuk Zilong,
Hesang meminta mereka pergi ke Filipina untuk sementara, sedangkan dia akan tetap di Monga untuk menyelidiki. Semua setuju pergi kecuali Wenzi. Dia ingin tetap di sana sampai pembunuh massa dan Geta tertangkap. Geta sudah dia anggap seperti ayah sendiri, jadi kepergian Geta cukup membuatnya terpukul. Wenzi sebenarnya sudah mulai curiga pada Hesang. Sebelum tidur, Wenzi sempat mengobrol dengan Bai Hao. Namun saat tengah malam, tiba-tiba Bai Hao menghilang. Ternyata Bai Hao pergi ke markas Bun Qiang, orang yang dia curigai sebagai pelaku pembunuhan Geta. Betapa terkejutnya dia saat melihat Bun Qiang sedang bersama Huilang. Dia lalu menghampiri Bun Qiang untuk menghajarnya. Namun karena anak buah Huilang sedang berkumpul di sana, jadilah Bai Hao yang dihajar dan berakhir di rumah sakit. Wenzi kemudian pergi menemui Huilang. Dia ingin melakukan balas dendam karena mungkin hal buruk terjadi padanya. Jadi dia menitipkan ibunya pada Huilang. Saat itu, Huilang sempat mencegah dan memintanya untuk pergi saja ke Filipina. Tapi Wenzi tak mendengarkannya. Setelah mempertimbangkan banyak hal, Wenzi akhirnya berpura-pura setuju pergi ke Filipina. Suatu malam, Wenzi pergi untuk menemui Huilang lagi. Tapi di sana dia melihat Bun Qiang dan Hesang. Kecurigaan Wenzi pada Hesang pun jadi semakin besar. Singkat cerita, Wenzi, Zilong, Ape, dan Hesang pun berkumpul di kuil untuk berdoa sebelum pergi. Di saat yang sama, Huilang pergi ke rumah Wenzi. Dia cari di segala penjuru rumah, tetap saja Wenzi tidak ada. Ibu Wenzi lalu memberitahu kalau Wenzi memberikan uang tabungan untuknya. Ketika membuka lemari, sebagian baju Wenzi sudah tidak ada. Mereka lalu menemukan kertas pos yang dulu Huilang kirim. Selama ini, ibu Wenzi menutupi bahwa Huilang adalah ayah kandung Wenzi. Saat sedang berdoa, Wenzi menodongkan pisau pada Hesang dan menyuruhnya mengaku dialah yang membunuh Geta. Zilong dan Ape tentu saja terkejut dengan apa yang Wenzi lakukan. Wenzi berkata bahwa Hesang hanya akan menjebak mereka bertiga. Tidak ada kapal yang disiapkan untuk pergi ke Filipina. Hesang tak berusaha menyangkal, tapi dia berkata mereka pernah bersumpah untuk tidak berkhianat. Tapi sekarang Wenzi menodong pisau padanya dan Ape mulai mencurigainya. Zilong masih membela Hesang, tapi Wenzi memberitahu bahwa dia melihat sendiri Hesang bersama Bun Qiang dan Huilang. Akhirnya semuanya pun terungkap. Meskipun Hesang mengatakan dia hanya ingin melindungi kota Monga, namun Zilong terlanjur kecewa padanya. Anak buah Bun Qiang yang sejak awal mengikuti mereka kemudian memanggil pasukan untuk membantu Hesang. Perkelahian hebat pun terjadi. Melihat teman-temannya terluka, hati nurani Hesang terpanggil untuk membantu teman-temannya. Dia pun menyerang Bun Qiang dan anak buahnya. Tak lama kemudian, suara sirene polisi terdengar. Mereka pun berlari kabur. Wenzi mengejar Hesang, tapi pada akhirnya berhasil lolos dan pergi ke base camp mengambil pistol. Dia bertemu dengan Zilong di sana, tapi dia tidak melukainya. Hesang berkata bahwa apa yang dia lakukan itu demi Zilong. Hesang lalu pergi untuk membunuh Wenzi. Dia menembak Wenzi hingga tak berdaya lalu berkata, jika Wenzi naik saja ke kapal, semua ini tidak akan terjadi. Ternyata, walaupun Hesang berkhianat, dia tidak pernah berniat untuk melukai teman-temannya. Wenzi membuka lengan mengisyaratkan untuk berpelukan. Hesang pun memeluk Wenzi. Tapi ternyata Wenzi menusuknya. Siapa sangka Hesang pasrah menerima tusukan dari Wenzi. Hal itu membuat Wenzi sadar, bahkan di saat seperti itu Hesang masih percaya padanya. Wenzi tidak mengerti kenapa mereka harus saling membunuh. Hesang menjawab, karena mereka hidup di dunia mafia. Wenzi jadi berpikir, jika bisa memilih, dia tidak akan mau hidup di dunia mafia. Di detik-detik terakhir Wenzi, Hesang mengatakan kalau Geta tak sebaik yang dikira. Untuk mendapatkan kedudukannya, Geta tega memotong tangan ayah Hesang. Geta juga kejam terhadap saudara-saudaranya sendiri.
Tiba-tiba, Zilong datang menikam Hesang hingga akhirnya Hesang pun tewas. Film pun selesai. Film ini mengajarkan kita bahwa meskipun jalan hidup tak selalu mulus, namun kita harus melangkah untuk menemukan kebahagiaan sejati. Jangan takut tersesat, kadangkala tersesat membuat kita menemukan makna hidup dan jalan baru.